Bismillahirrahmanirrahim. Pada seri hari ini ke-23 dan kita akan membahas atau menghantarkan tentang surat ke-22 dalam Al-Quran yang kita sebut dengan surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ini termasuk surah Madaniyah. Karena Madaniyah otomatis banyak di dalamnya Allah menjelaskan kepada kita tentang penetapan syariah, jawanibit tasyri', sebagaimana umumnya surah-surah Madaniyah yang lain. Tapi uniknya, kata Syekh Ali As-Sobuni, wa ma'anna surah Madaniyah, walaupun surat ini surah Madaniyah, tapi di dalam banyak sekali membahas yang biasa menjadi tema umumnya surat-surat Makkiyah, semacam tema iman, tauhid, indar, tahwib, tasydid, kemudian juga umuril akhirat. Ini banyak sekali Allah sampaikan melalui surah Al-Hajj. Sampai-sampai Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marahlul Bait beliau, wahia muhtalitatun baina makiyyin wa madaniyin. Kandungan surat haji ini bercampur. Sebagian ada yang Madaniyah, sebagian ada yang Makkiyah katanya. Untuk jumlah ayat sebanyak 76 ayat dan kalimatnya ada 1291 kalimat dan hurufnya 5135 huruf. Kenapa dinamai surah Al-Hajj? Sumiyat surah Al-Hajj takhlidan li da'watil Khalil Ibrahim alaihi salam hinantaha min bina'il baitil antik. Karena dalam surah Al-Hajj Allah mengabadikan bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam setelah beliau selesai membangun Baitullahil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah, dan setelah itu wanada nas li haji Baitillahil Haram. Beliau memanggil dan menyeru umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ini nanti akan kita temukan dalam ayat yang populer bagi kita tentang bab haji, apalagi wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Berikutnya, setelah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim adzin finnasi bil hajj, serulah umat manusia untuk melaksanakan haji. Qala, Ibrahim berkata, ya Rabb, wa ma yuballighu sauti, apa yang bisa menyampaikan suaraku sementara kapasitas suaraku terbatas. Aku harus menyeru seluruh umat manusia yang ada di jagat raya ini untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci ini, ya Allah. Bagaimana caranya? Qal, Allah pun menjawab, adzin wa alayyal iblagh. Tugasmu adalah menyeru, sementara menyampaikannya adalah urusanku. Setelah itu Ibrahim paswa'ida Ibrahim ala Jabal Abi Gubais. Ibrahim naik ke Jabal Abi Gubais. Wasoha, beliau memanggil, ya ayyuhan nas innallaha qad amarakum bihaji hadzal bait. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan haji ke Baitullah ini. Liyuthibakum bihil jannah, Allah mempersiapkan surga balasan untuk kalian. Wa yujirakum min adzabin nar, Allah pun menjamin akan menyelamatkan kalian dari siksaan api neraka, dari azab neraka. Fahajju, berhajilah. Nah, sebagian mufassirin menjelaskan, fa'ajabahu man kana fi aslabi rijal warhamin nisa labaik Allahumma labaik. Orang yang memang memiliki ketentuan berhaji ke tanah suci, ketika mendengar seruan Ibrahim pada waktu itu masih di alam rahim, masih di alam sulbi, tulang rusuk bapaknya, dan di rahim perut ibunya, juga mereka menjawab labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Ini berkaitan dengan kenapa disebut surat haji, karena ada peristiwa momentum haji. Selain dari hukum-hukum haji dan yang lainnya, pelaksanaan haji juga Allah sampaikan melalui surah ini. Kemudian saudara-saudariku, pada awal surat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah ini tentang informasi penting yang membuat manusia tercengang dan kaget, yakni informasi berita tentang nanti terjadinya kiamat.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saah syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya zalzalah saah, zalzalah itu syiddatul harakah, gerakan yang dahsyat, goncangan yang dahsyat. Manakala terjadinya kiamat adalah sesuatu yang dahsyat, yang azim. Nah, tapi sayang di antara manusia banyak yang sedang lalai, yang selalu lupa terhadap kejadian yang akan mereka alami tersebut. Ini yang Allah sampaikan informasi sebelum menjelaskan tentang kaitan haji, kemudian juga tentang syariah hukum haji, hadiah, termasuk juga tentang perintah jihad fisabilillah. Allah juga sampaikan bagaimana umat muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan angkara murka dan kezaliman yang selalu dilakukan oleh kaum kafir musyrikin Mekah pada waktu itu. Otomatis melihat kandungan ini kita dapat memastikan karena kita adanya setelah Nabi hijrah, berarti ini termasuk surah Madaniyah, ayat yang menjelaskan tentang diizinkannya melaksanakan perang. Hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan perang, saudara-saudariku, adalah ini bukan semata-mata Islam adalah agama yang mengajarkan peperangan, kekerasan, dan kebencian. Tapi adanya perang, diizinkannya perang pada waktu itu, tujuannya adalah ad-difa' 'anil muqaddasat wa himayatil mustad'afin wa tamkinil mu'minin min ibadatillahi ta'ala. Hikmah di antara kenapa syariat perang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam rangka untuk menolak, untuk memberantas dan membasmi kejahatan, kezaliman orang-orang musyrikin Mekah. Dan hakikatnya kenapa diizinkan perang? Ternyata untuk menjaga kemurnian tanah suci milik Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan dan harus dimakmurkan oleh kaum muslimin, sehingga harus melalui proses itu. Andaikan dibiarkan kezaliman mereka, maka sampai kiamat mungkin kaum muslimin tidak akan bisa mengakui kesucian tanah haram Mekah. Berikutnya wahimayah al-mustad'afin, diizinkan melaksanakan peperangan dalam rangka melindungi, menjaga hak-hak kaum muslimin yang terzalimi, yang lemah. Selain itu, kaum mukminin agar supaya bisa tentram dan damai menjalankan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya diizinkanlah udzina lil ladzina yuqataluna, diizinkan bagi kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang selama ini menzalimi mereka. Jadi dalam rangka menjaga wibawa, muruah, dan harga diri kaum muslimin pada waktu itu. Selanjutnya, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petikan hikmah yang ingin Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan pengantar surat Al-Haji ini. Allah juga menyampaikan kepada kita tentang wa may yuhinillah fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Kehinaan seseorang, kemuliaan seseorang ternyata tidak lepas dari masyiah Allah, kehendak Allah. Orang yang ditakdirkan untuk menjadi hina tidak akan ada yang sanggup memuliakannya. Pun sebaliknya, ketika seseorang akan dihinakan oleh Allah, tidak akan ada yang mampu memuliakannya. Karena wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah berkehendak menghinakan orang tersebut, tidak akan ada yang mampu memuliakannya. Ini juga senada dengan ayat yang sering kita baca, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Menyiksa, memberi rahmat, memuliakan, menghinakan, menjadikan kaya, menjadikan fakir. Ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari takdir dan iradatnya. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Ali As-Sobuni menyampaikan sebuah riwayat. Dulu Ibnu Abi Hatim menyampaikan
di zaman Ali radhiyallahu taala anhu wa adh karramallahu wajhah, ada seseorang yang sedang membahas tentang masyiah iradatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaporkanlah orang tersebut kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, katanya, ada seseorang yang sedang membahas tentang masyiatillah, kehendak Allah. Baik, kata Ali, tolong panggil, hadirkan orang tersebut untuk menghadap kepadaku. Dipanggillah orang yang sedang membahas tentang masyiatillah. Ali bertanya, ya Abdallah, wahai hamba Allah, aku ingin bertanya kepadamu, khalaqaka kama yasha'u kama tasha'. Allah menciptakanmu itu apakah sekehendakmu atau kehendak Allah? Orang itu menjawab, bal kama sya'a. Allah menciptakan sebagaimana kehendaknya. Qal fayumriduk idza sya'a wa idza syi'ta. Kalau Allah memberikan sakit kepada seseorang, apakah sakit itu kehendaknya atau kehendak Allah? Qal bal idza sya'a. Semuanya kehendak Allah. Kemudian Ali bertanya lagi, kalau orang tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah, apakah sembuh itu kehendaknya atau kehendak Allah? Qal bal haitsu sya'a. Qal bal idza sya'a. Demikian pula itu atas kehendak Allah. Qal fayadkhuluka haitsu syi'ta aw haitsu sya'a. Allah nanti akan memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka, apakah itu sesuai dengan kehendak orang tersebut atau kehendak Allah? Qal bal haitsu sya'a. Orang itu menjawab, tentu semuanya masyiatillah, kehendak Allah, iradat Allah. Qala, Ali pun berkata, wallahi law qulta ghayra dzalik la darabtul ladzi baina ainayka bisayf. Betul sekali apa yang kau jawab, semuanya memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Andaikan engkau menjawab masyiatillah, iradatillah, jawabannya tidak sesuai dengan tadi, maka niscaya akan ku hantam jidatmu dengan pedangku ini, akan ku tebas jidatmu dengan pedangku ini, kata Ali. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu tidak lepas dari masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba yang mendapat masyiah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wallahu a'lam bishawab.